Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola tanah air. Persija Jakarta tengah memproses perpanjangan kontrak kapten sekaligus bek andalan mereka Rizky Ridho. Kontrak Ridho di Macan Kemayoran akan berakhir pada akhir musim Liga 1 2025-2026. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola tanah air. Kapten Timnas Lebanon Muhammad Haidar memberikan doa dan dukungan untuk Timnas Indonesia. Haidar menyampaikan harapannya agar skuad Garuda bisa tembus Piala Dunia 2026 dan berjumpa Argentina. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Persija Jakarta bergerak cepat untuk mempertahankan kapten sekaligus bek andalan mereka Rizky Ridho. Kontrak sang pemain bersama Macan Kemayoran akan habis pada akhir musim ini. Bahkan Persija berharap Rizky Ridho tetap bertahan hingga musim 2027-2028 yang bertepatan dengan ulang tahun ke-100 klub. Persija Jakarta tengah berupaya mengamankan masa depan sang kapten Rizky Ridho. Bek Timnas Indonesia itu saat ini dalam tahap pembicaraan perpanjangan kontrak dengan manajemen Macan Kemayoran. Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas menegaskan hal tersebut dalam agenda ngopi bareng Persija. Ia menyebut komunikasi intens terus dilakukan, baik bersama Presiden Persija Muhammad Prapanca maupun dengan agen Rizky Ridho. Ridho yang bergabung sejak 2023 menandatangani kontrak berdurasi 3 musim. Artinya, ikatan kerjasama tersebut akan berakhir pada penghujung Liga 1 musim 2025-2026. Sesuai regulasi, pemain kelahiran Surabaya itu berhak menekan prakontrak dengan klub lain bila tersisa 6 bulan dalam kontraknya. Situasi inilah yang membuat Macan Kemayoran bergerak cepat. Manajemen tidak ingin kehilangan sosok penting di lini pertahanan sekaligus pemimpin di ruang ganti. Rizky Ridho dipercaya mengenakan ban kapten Persija sejak 2 musim terakhir, menggantikan Andritani Andriasa. Bambang berharap proses perpanjangan kontrak berjalan lancar sehingga Ridho tetap memimpin tim hingga musim 2027-2028. Target itu bertepatan dengan momen spesial ulang tahun ke-100 Persija, klub yang berdiri sejak 1928. Dengan peran vitalnya, sang pemain dipandang tidak hanya sebagai tulang punggung lini belakang, tetapi juga simbol regenerasi kepemimpinan dalam skuad Macan Kemayoran. Timnas Futsal Indonesia mengukir prestasi membanggakan di ajang internasional. Skuad Garuda berhasil keluar sebagai juara CFA Internasional 2025 di Cina. Pada partai final, Indonesia menundukkan Denmark dengan skor 4-2.
Timnas Futsal Indonesia kembali menorehkan sejarah manis dengan meraih gelar juara di ajang CFA Internasional 2025 yang digelar Federasi Futsal Cina. Gelar ini dipastikan setelah skuad Garuda berhasil menundukkan Denmark dengan skor 4-2. Pada partai final di Shijiazhuang College Sports Center, Cina, Kamis 11 September 2025 malam. Sejak menit awal, Timnas Indonesia tampil agresif. Gol cepat tercipta lewat aksi Dewa Rizky di menit kedua. Dominasi Indonesia berlanjut berkat 2 gol Reza Gunawan yang membawa tim unggul jauh. Andres Dwi Persada kemudian menambah keunggulan pada menit ke-22 setelah memanfaatkan kesalahan pemain Denmark membuat skor menjadi 4-1. Denmark sendiri tidak tinggal diam. Scott Rasmussen sempat memperkecil keadaan pada menit ke-19 disusul gol Mikkel Foget Hansen di menit ke-38. Meski terus menekan lewat skema power play di babak kedua, pertahanan solid Indonesia membuat skor 4-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Pelatih Muhammad Amril Daulay mengakui kemenangan ini diraih lewat perjuangan keras, sebab Denmark memberikan perlawanan sengit hingga detik akhir. Namun fokus dan konsistensi permainan intensitas tinggi menjadi kunci sukses Indonesia mengunci gelar juara. Perjalanan Indonesia di CFA Internasional 2025 juga terbilang impresif. Di fase grup, Garuda Muda menundukkan Kamboja 5-1, Myanmar 5-0, dan Selandia Baru 2-1. Tren positif berlanjut di semifinal dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Korea Selatan. Sebelum akhirnya menutup turnamen dengan pesta juara usai mengalahkan Denmark di final. Gelar ini menjadi bukti semakin berkembangnya futsal Indonesia di kancah internasional, sekaligus modal berharga untuk menghadapi ajang-ajang bergengsi berikutnya. Jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Kapten Timnas Indonesia J. Itzes tegaskan target Garuda. Skuad Garuda akan menjalani laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Namun J. Itzes menekankan tim Merah Putih memasang target kemenangan demi membawa Indonesia terbang tinggi di Piala Dunia 2026. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan dengan menggelar 2 laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada pertandingan pertama, Garuda Muda tampil dominan dan meraih kemenangan telak 6-0 atas China Taipei. Hasil itu dinilai wajar mengingat perbedaan kualitas permainan serta posisi di ranking FIFA. Namun saat menghadapi Lebanon, Timnas Indonesia gagal mencetak gol meski tampil menekan sepanjang laga.
Skor akhir pun bertahan 0-0. Usai dua laga tersebut, pasukan Patrick Kluivert akan bersiap menghadapi tantangan lebih berat di babak kualifikasi, yakni melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, menegaskan bahwa timnya menargetkan kemenangan di setiap laga meski skuad saat ini banyak diisi pemain muda. Dirinya juga mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Menurutnya, uji coba melawan China Taipei serta Lebanon menjadi gambaran penting untuk memperbaiki kekurangan tim. Kapten Timnas Lebanon Muhammad Haidar memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Sesudah laga uji coba yang berakhir imbang tanpa gol di Gelora Bung Tomo, sang kapten mendoakan Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan bertemu Argentina. Kapten Timnas Lebanon Muhammad Haidar memberikan doa serta harapan besar kepada Timnas Indonesia usai laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT, Surabaya, Senin 8 September 2025. Pada pertandingan tersebut, Lebanon berhasil menahan imbang tuan rumah Indonesia dengan skor 0-0. Dalam komentarnya seusai pertandingan, Haidar secara khusus mendoakan agar skuad Garuda mampu melangkah hingga ke Piala Dunia 2026. Ia bahkan berharap skuad Garuda bisa menghadapi Argentina di Piala Dunia mendatang, agar mental serta kualitas permainan Garuda benar-benar teruji menghadapi juara dunia. Ucapan dari Kapten Lebanon tersebut menjadi motivasi tambahan bagi pasukan Merah Putih yang tengah bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada fase ini, Rizky Ridho dan kolega tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Laga perdana akan dijalani melawan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober mendatang. Selanjutnya, skuad Garuda dijadwalkan menantang Irak di stadion yang sama pada 11 Oktober 2025. Sesuai regulasi, hanya tim yang mampu finish di peringkat pertama grup B yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi runner-up akan menjalani babak kelima dan tim yang finish terakhir otomatis tersingkir dari persaingan.
FC Barcelona kembali harus menunda kepulangan ke Spotify Camp Nou. Izin administratif yang belum terbit membuat laga melawan Valencia pada minggu depan dipindahkan ke Estadi Johan Cruyff. Stadion kecil dengan kapasitas hanya 6.000 penonton ini biasanya dipakai tim putri dan Barcelona B. FC Barcelona menunda lagi rencana mereka untuk kembali ke Spotify Camp Nou. Klub itu memastikan bahwa pertandingan La Liga melawan Valencia pada minggu mendatang akan dimainkan di Estadi Johan Cruyff. Meskipun renovasi struktural stadion disebut-sebut sudah hampir selesai, Barcelona belum memperoleh sertifikat penyelesaian tahap awal atau PES 1A yang memungkinkan penggunaan stadion secara terbatas. Dengan izin yang tertunda, mereka terpaksa mencari alternatif venue. Stadion Johan Cruyff yang biasanya dipakai untuk tim putri dan Barcelona B menjadi pilihan karena kapasitasnya yang hanya 6.000 penonton. Pilihan ini dianggap sebagai solusi darurat setelah Stadion Olympique Montjuic tidak tersedia akibat konser besar, sehingga tidak bisa digunakan. Barcelona menyatakan sedang bekerja keras untuk mendapatkan semua izin administratif yang dibutuhkan agar Spotify Camp Nou bisa kembali menjadi kandang mereka dalam beberapa pekan ke depan. Klub juga menyampaikan terima kasih kepada supporter atas pengertian mereka dalam proses yang dianggap kompleks ini. Dua raksasa Amerika Selatan, Brasil dan Argentina sama-sama tumbang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Brasil kalah 1-0 dari Bolivia lewat gol penalti Miguel Terceros. Sementara Argentina takluk dari Ekuador dengan skor identik 1-0. Usai Iner Valencia menjaring gol dari titik putih. Timnas Brazil harus menelan kekalahan tipis saat bertandang ke markas Bolivia di Las Paz. Gol tunggal Miguel Terceros dari titik putih pada akhir babak pertama memastikan kemenangan Bolivia 1-0. Hasil ini membuat posisi Brasil turun ke peringkat 5 klasemen sementara di kualifikasi zona CONMEBOL. Di laga lain, Argentina juga mengalami nasib serupa setelah takluk 0-1 dari Ekuador di Guayaquil.
Gol penalti Ener Valencia menjadi penentu setelah Nicolas Otamendi diganjar kartu merah pada menit ke-31. Meski Ekuador juga bermain dengan 10 orang, Argentina gagal mencetak gol balasan. Kekalahan ini menghentikan catatan positif Argentina yang sebelumnya tak terkalahkan di babak kualifikasi. Namun Argentina tetap berada di puncak klasemen dengan 39 poin. Sementara Brazil harus segera memperbaiki performa agar tidak terlempar dari zona aman. Kedua raksasa Amerika Selatan itu kini sama-sama menghadapi tekanan menjelang putaran berikutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.